lagi viral akhir-akhir ini pemirsa. Kita tahu ada pembulian yang terjadi di bulan Februari namun viral di April. Sang anak berusia masih 12 tahun, duduk di kelas 6 SD, inisial F, itu dibully sama teman-temannya dan berakhir dengan amputasi. Ini agak sangat disayangkan ya. Bahkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak sudah datang kemarin sempat menjenguk sang korban inisial F tersebut. Dan ternyata memang kasus ini harus dimasukin ke ranah hukum karena sudah naik kepada penyidikan. Setuju sekali ya, jangan sampai pembulian ini bisa menghilangkan istilah masa depan seorang anak. Karena kehilangan sebuah kaki itu bisa merubah kehidupan sangat drastis. Betul. Begitu ya. Tapi yang kami bingungkan di sini adalah sekolah yang terletak di Bekasi ini menganggap hal ini adalah hal bercandaan saja. Padahal ini kan sudah istilahnya memberikan seorang anak-anak usia 12 tahun ini sebuah penyakit yang sampai dia harus kehilangan sebuah kakinya begitu loh. Nah ini jadi pertanyaan kita semua juga, apakah ini akan berlanjut seperti apa? Nanti kita tunggu perkembangannya, tapi yang pasti seinformasi yang kita dapat awalnya itu karena sang anak inisial F ini hanya ingin berbelanja makanan di kantin, namun ternyata diganggu sama temannya, apa istilahnya kalau kaki ya, sliding ya pokoknya diselengkat. Nah diselengkat sampai akhirnya jatuh dan mengalami diagnosis juga mengalami kanker tulang. Nah itu dia, namun keluarga pembuli hanya memberikan uang damai sebesar 2 juta rupiah. Langsung saja kita lihat seperti apa sih selengkapnya, ini dia. Saya ngebayangin anak saya itu berjuang membangun dari jatuh, mencari es batu ke warung terdekat untuk obatin tangannya yang merah. Terus temannya itu lanjut jajan dan anak saya lagi kesakitan nyari es batu. Lalu anak saya balik lagi ke kelas. Anak saya balik ke kelas dan lanjut lagi lah mereka memperagakan anak saya jatuh dan memperolok-olok lagi dan mengancam lagi agar tidak bicara dengan mamanya. 17 April yang lalu, seorang siswa di bangku sekolah dasar daerah Tambun Selatan, Bekasi mengalami perundungan dari sejumlah teman sekolahnya. Mirisnya, aksi pembulian ini berawal dari bercandaan hingga berujung pada bencana. Siswa berinisial F yang masih berusia 12 tahun itu telah menjadi korban bullying di tempat yang seharusnya menciptakan anak-anak terpelajar. Diselengkat oleh seorang teman, F yang berbobot tubuh 65 kilo itu terjatuh dan mengalami benturan di kaki kirinya hingga lebam. Tak sanggup bercerita kepada sang ibu lantaran diancam oleh para temannya, F memilih bungkam. Sampai akhirnya, ibu F, yakni Diana Novita, memaksa sang anak untuk bercerita. 3 hari pas kejadian tersebut, F pun buka suara. Beberapa hari yang lalu itu dia diselengkat oleh temannya ketika jam istirahat ya, sekitar jam 9 sampai jam setengah 10 lah. Temannya itu mengajak dia jajan di luar sekolah. Di dalam perjalanan itu terjadilah kakinya Fatir itu diselengkat oleh temannya yang berinisial L dari belakang dengan posisi sedang berjalan santai, dengan posisi yang jatuh dengkul ke aspal dan tangan ke aspal semua ya, dengan berat bobot saat itu anak saya 65 kilo. Setelah posisi terjatuh, 5 orang anak ini memperolok-olok, membuat ancaman bahwa itu tidak sakit, gak usah nangis, jangan ngadu sama mama, dasar anak mama, jangan juga ngadu sama guru. Begitulah mereka berlima mengatakan itu. Mendengar cerita dari sang anak, Diana lekas menyusul ke sekolah untuk melaporkannya ke pihak pertama, yakni wali kelas. Namun sayang, kejadian miris yang telah terjadi ini masih hanya dianggap sebagai candaan anak kecil semata. Dia sekolah dan saya menyusullah untuk melaporkan kepada wali kelasnya. Tapi wali kelasnya dengan gestur tubuh yang saya terima adalah saya tidak dipersilakan duduk untuk memberi kesempatan saya bercerita yang terjadi. Dia sudah bilang sudah tahu dari anak saya langsung dan saya digiring lagi keluar kelas. Itulah yang saya dapatkan ketika saya belum bercerita detail. Tapi sudah dipagari oleh wali kelasnya bahwa keluarga L ini keluarga medis dan keluarga hukum. Saya ini orang tua, saya akan tahu
kasih yang terbaik untuk anak saya. Saya berusaha mempertahankan kaki anak saya. Tapi mereka menganggap ini hanya sebuah candaan dan hanya diselengkat. Lantaran tiada bukti autentik, Diana tak bisa berbicara banyak. Pasca perundungan tersebut, F masihlah aktif bersekolah. Namun dengan menggunakan deker, ia dirawat oleh sang ibu di rumah. Hingga tak sanggup, F pun dibawa ke klinik terdekat. Di klinik itulah, dokter menyatakan jika kaki kiri F mengalami infeksi dalam hingga harus diamputasi pada 26 Oktober kemarin. Akhirnya di tahap MRI lah saya baru bisa bicara ke sekolah bahwa Fatir itu hasil MRI adalah kalau bahasa saya ya infeksi dalam. Di dalam pernyataan dokter itu dokter meminta saya untuk operasi biopsi untuk mengetahui seberapa ganas gitu ya. Lalu tidak menutup kemungkinan kalau sampai ganas pun itu harus amputasi. Akhirnya saya mediasi dengan keluarga si L. Mereka didampingi dengan Korlas temannya itu. Dan akhirnya keluarlah dengan pertanggungjawaban yang nominal yang saya hanya 200.000 lah mereka mau bertanggung jawab. Itu pun dibatasi 10 kali. Artinya 2 juta putus. Mau sembuh mau enggak. Itulah yang saya sangat sedih. 200.000 nilai yang ditukar. Teganya, dengan uang seakan bisa menyelesaikan segala masalah. Apalagi jika tidak sebanding dengan apa yang terjadi. Lantas, bagaimana tanggapan dari masyarakat hingga artis muda seperti Amanda Chesa yang mengetahui kasus ini? Aku sih tadi udah lihat ya lewat media sosial, menurut aku itu perbuatan yang miris banget ya. Terus juga kayak di Indonesia ini saat ini lagi banyak banget kasus-kasus pembulian ya. Baru kemarin juga yang di Cilacap, terus sekarang lagi ada lagi gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu seharusnya lebih diperhatikan gitu dari pihak sekolah juga. Maksudnya mengingatkan masa-masa remaja juga mungkin kontrol emosinya juga masih belum stabil gitu. Tapi kalau aku sih ngelihatnya itu benar-benar miris sih sebenarnya ngelihatnya gitu. Itu udah parah banget sih ya, karena aku juga sempat baca beritanya. Dan ya itu mungkin bisa termasuk kelalaian dari orang yang lebih tua aja juga. Karena ya namanya juga anak-anak kan mereka anggap bercanda tapi ternyata mencelakai orang. Itu kan udah apa ya, ya merugikan lah, pastinya merugikan. Dan kasihan juga yang jadi korbannya gitu. Ya, tidak hanya sekali dua kali Indonesia mendapatkan pemberitaan mengenai kasus pembulian. Terlebih lagi pada anak-anak di bawah umur. Jika misalkan tiada tindak lanjut yang tegas, pengacara Diana Noviana pun, yakni Mila Ayu Dewatasari, turut berkomentar mengenai kasus bully yang telah menjamur ini. Oke, kalau pendapat saya, ini satu, kurangnya sosialisasi, kurangnya edukasi yang diterima oleh masyarakat, dan karena memang apa efek jerahnya itu tidak disampaikan kepada, kadang gini loh, ada kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di luar sana mas sebenarnya, tapi tidak disampaikan ke publik. Akhirnya apa? Ya sudah anak-anak ya udah melakukan hal-hal seperti itu, hal yang biasa. Karena apa? Orang tuanya tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anaknya, bahwa dek jangan seperti ini ya nak, ini efeknya luar biasa loh nak. Jangankan ini fisik gitu kan, mengolok-olok teman aja itu sudah pasal. Itu sudah pelanggaran undang-undang, itu yang harus disampaikan para orang tua. Lantaran terduga dari kasus pembulian yang menyebabkan kaki kiri F harus diamputasi masih di bawah umur, besar harapan tim kuasa hukum beserta keluarga F mengusut kasus ini dengan tegas, biar tiada lagi anak-anak yang menjadi korban dan terbentuk dari pola didik yang salah. Kasus ini pun masih diproses oleh Polres Metro Bekasi dari bulan April, dan besar harapan hukum dapat menewasakan sang terduga.